Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak seimbang. Ku jingok banyaklah ibu-ibu daripada bapak-bapak. Yo, benar, aku tahu. Cuman suaranya tuh tidak sama antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak-bapak dikit suaranya kuat niang. Ibu banyak-banyak caknya kecil suaranya, ya tak? Apa jangan-jangan lah tidur? Caknya lesu baik kali tak Nah, lesu baik. Insya Allah Bu. Salam yang diberikan, kami yang mengucapkan salam adalah sunnah. Tidak apa-apa. Cuma yang wajib, yang harus jawab. Nah, sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid, ketua masjid, Masjid Darussalam beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Desa Bayat Ilir jika hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, Talang Taruna. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Darussalam, ikhwani wal akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di tempat yang penuh mubarak ini, di masjid. Ya. Jadi pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang sangat spesial, Pak. Karena kenapa? Karena dipertemukan di rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah, ya. Bu, bertemunya kita adalah pertemuan yang spesial. Dihadiri ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat menghadiri pertemuan ini, melihat apa yang dilakukan oleh manusia yang bertemu di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa kan Bu? Kesaksian malaikat itu akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ada pertemuan di Masjid Darussalam. Ternyata pertemuannya adalah membesarkan nama-Mu ya Allah. Kemudian mengagungkan
Rasul utusanmu ya Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bagian dari ibadah. Insyaallah. Alhamdulillah. Bil khusus pada malam Ramadan. Khusus lagi malam 17 Ramadan. Malam 17 ini Pak ya? Tidak salah kan? Kukira lah dulu puasanya tidak ya? Ya Bu, benar malam 17 Bu? Alhamdulillah. Jadi malam nuzulul Quran, masya Allah. Ya. Salam dan salawat kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan hidup bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang Allah turunkan adalah sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi yang ingin mendapatkan petunjuk. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Karena ada orang yang diinjuk petunjuk tapi dia tidak makainya Pak. Ya kan? Ada. Ya Bu. Diinjuk petunjuk Bu, ini ya jalan menuju ke Palembang. Tapi jauh nian ke Palembang sana, lemak aku ke Jambi, parah kan itu kan. Oh cerita dulu. Iya, jadi. Ya. Oh benar, terima kasih Pak ya. Iya salah ya. Terima kasih, lah diingatkan. Terima kasih banyak ya Allah. Lupa. Sesuai dengan pepatah Bu ya, tak kenal maka tak sayang. Tak cinta ya, apa tak sayang? Tak sayang ya kan. Nama saya Dwi Agung, tadi sudah disebut MC. Pas Pak, tak kurang dikit pun kan, karena cuma 2 patah nama. Ya kan, Dwi Agung. Saya berasal dari aslinya Ogan Ilir. Asli saya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tinggal di saat ini tinggal di kabupaten yang sama sebenarnya dulu Pak. Karena dulu Musi Banyu Asin juga. Tapi sekarang dipecah jadi Banyu Asin. Tinggalnya di Banyu Asin saya. Tapi bukan di Pangkalan Balai, di ujung Banyu Asin, antara perbatasan Oki dengan Banyu Asin. Dusun Kecamatan Rambutan, Desa Tanjung Merbu. Jadi di ujung, jadi dari ujung ke ujung ini ketemu ya kan, dari ujung ke ujung. Jadi itu. Saya salah satu dari pengurus pesantren Hidayatullah yang ada di sana. Dan kita juga pengurus wilayah pesantren Hidayatullah Sumatera Selatan. Menemani dari Ustadz Lukman Hakim. Ya. Jadi istri alhamdulillah Bu baru 1. Bu, istri alhamdulillah baru 1. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Anak baru 4. Ya, anak baru 4. Iya. Insyaallah Bu, alhamdulillah kan. Umur baru 41 tahun jalan. Ya kan? Umur baru 41 tahun. Caknya kita nih tidak jauh-jauh beda ya Pak ya. Bedanya dikit. Apalagi kira-kira Pak? Masih ada? Habis ya jadilah. Ngapo Cak Ustadz tuh pakai bahasa Palembang ceramahnya kan. Jadi kami ini bukan wong jauh-jauh Pak. Wong sinilah juga. Ya kan sama. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Kita lanjut Bu. Apa yang tidak ditanyakan? Tidak ditanyakan Bu ya? Nomor HP tidak ya?
Saya kalau ada nanya nomor HP kaget kan? Ya. Ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Nah, petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Quran itu. Siapa dia? Kalau di ujung ayat yang kami bacakan terakhir tadi dalam surah Al-Baqarah, kita lah kenal galau, ya kan? Ayat 1 sampai 5. Yang jelas di akhir ayat zalikal kitabul la raiba fi ada namanya hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin ini siapa sih? Ya kan? Kira-kira yang bertakwa itu siapalah? Kan kita ini baca baik, aku bertakwa Ustaz. Kan kita baca baik, kan baca baik kita ngomong kan, aku ini bertakwa. Tapi diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang bertakwa itu yang menuruti Al-Qur'an, yang mendapatkan petunjukan Al-Qur'an, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, siapa yang ditunjuk ke yang gaib ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus di ayat ini ditunjukkan beriman kepada yang gaib. Yang pertama adalah Allah sebagai sang khalik, sebagai sang pencipta. Kemudian baru makhluknya. Siapa makhluknya? Wa malaikatihi. Malaikatnya. Tapi bukan untuk disembah, Pak. Kalau sudah makhluknya ini bukan untuk disembah. Tapi hanya untuk diimani saja. Imannya apa? Diyakini adanya malaikat. Tapi tidak menjadikan sesuatu itu sebagai tempat yang disembah. Kemudian apa lagi makhluk yang gaib? Setan. Jin. Kalau bahasa umumnya adalah antu. Bukan antu banyu tapi kan. Lain kalau antu banyu Bu ya. Jadi setan, jin. Dan bukan menjadi sesembahan. Ya, bukan menjadi tempat yang disembah. Kalau kita mempercaya adanya jin, maka jin itu adalah makhluk Allah yang kita yakini ada seperti kita. Makhluk Allah, ciptaan Allah. Tidak boleh dia dijadikan Tuhan, sesembahan. Dia tidak boleh jin itu dijadikan sebagai bentuk penolong. Jadi kalau kita tidak boleh, Pak. Ya. Kita meyakini di satu pohon itu ada jin, kemudian kita ramai-ramai ayo ke situ. Ya kan? Bawa apa-apa untuk apa? Untuk supaya kita ini selamat. Jangan. Karena kenapa? Karena yang harus kita sandarkan adalah Allah. Makhluk Allah itu adalah jin yang tidak terlihat, malaikat. Malaikatnya Allah. Kita harus meyakini benar adanya, namun tidak boleh kita menjadikan dia sesembahan. Kemudian apa? Wa yuqimunas shalah. Bahwa orang yang mendapatkan petunjuk Quran itu adalah wa yuqimunas shalah. Setelah dia beriman kepada Allah, kemudian dia mendirikan salat. Apa yang kita lakukan tadi adalah bagian dari iman. Bu, kita melakukan sholat maghrib, sholat isya, hatta tarawih tadi adalah bagian dari iman. Man qauma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat di malam hari di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis ke-37. Kemudian siang harinya kita puasa, Pak. Ini adalah bagian dari iman. Man
sauma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau malamnya nomor hadisnya ke-37, kalau siang harinya nomor hadisnya ke-38. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Rasanya galau-galau kita ini tidak pernah pacak terhindar dari dosa ya Bu ya. Apalagi kalau dosa SMS. Dosa SMS. Walaupun sudah pakai WhatsApp hari ini, tapi dosa SMS itu masih pacak dilakukan. Apa SMS Bu? S senang, M melihat orang susah. Bu, senang enggak nyingok orang susah? Kita balik S selanjutnya. Tadi SMS, ini SMS. Balikan lagi kan? Susah melihat orang senang. Jadi SMS. Senang nyingok orang susah, susah melihat orang senang. Ada enggak penyakit ini kira-kira Bu? Banyak ya dah Bu. Apalagi nyingok tetangga beli TV anyar. Ya kan? Ributnya kita minta ampun dengan laki kan, nuntut. Cak, kalau cak itu Kak, besok kita beli lagi TV. Kalau pacak yang lebih besar lagi, ya kan? Padahal di rumah beras lah habis. Karena ngapa nyingok tetangga TV anyar, kepengen TV anyar pula, beras di dapur tidak dicingok, ya kan? Nah, itu bagian dari SMS. Ya. Susah melihat orang senang. Kalau ada orang susah, weh senang sekali kita nyingoknya. Itulah galak-galak. Ya kan? Ya dah Pak. Nah ini. Ya. Nah maka kita ini harus melakukan ibadah puasa ini untuk apa? Untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an sebagai petunjuk, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus menjadikan dia sebagai petunjuk, Pak. Sebagaimana kita melaksanakan puasa adalah perintah Allah menurut petunjuk Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa, kira-kira gimana Pak? Saya tanya-tanya Bapak Bu, bukan Ibu. Kalau Ibu tidak puasa, kita masih anggap maklum. Karena kenapa? Karena memang ada tamu bulanannya Pak. Ya kan? Yang memang setiap bulan harus datang dan tidak boleh berpuasa kalau sudah datang tamu bulanannya. Kecuali yang sudah monofos. Kalau yang monofos tidak lagi datang Bu. Ya kan? Nah, ada orang yang tidak berpuasa Pak. Pertanyaannya apakah dia menurut petunjuk Al-Quran atau tidak? Tergantung Pak. Apakah dia paham dengan petunjuknya atau tidak? Ya kan begitu kan? Kita tidak boleh pula menjustis bahwa dia orang yang tidak mau menurut petunjuk Al-Quran. Sementara dia tidak paham dengan Quran. Kalau dia sudah paham dengan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sementara dia tidak mau melaksanakannya, baru berarti ada rumus yang kedua yang kita harus tanyakan kepada dirinya, kenapa tidak berpuasa? What a problem? Apa masalahnya? Ya kan begitu kan? Ya Bu? Ibu. Ya. Maka Al-Quran sebagai petunjuk harus menjadi hudan. Ya, harus menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, dalam kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau perintah Allah ini memang didasarkan, dilandaskan karena memang kita menyadarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berat Bu.
tidak berat. Karena kenapa? Karena yang membuat kita berat itu adalah ketika kita ini tidak meyakini sebenarnya, tidak meyakini sesungguhnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini untuk apa saja sih? Kan begitu kan? Untuk apa saja? Karena kenapa? Karena kalau kita menuruti perintah Al-Quran, Masya Allah, tatma'innul qulub. Tatma'innul qulubu. Ya, kalau kita memang beriman kepada Quran dan mengikuti petunjuk Al-Quran, karena kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan mengingat Allah, dengan beriman kepada Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran, dia adalah tatma'innul qulub, menjadikan hati ini tenang. Nah, dengan tenangnya hati itu akan menghilangkan segala macam penyakit, termasuk penyakit SMS tadi. Ya kan? Sampai-sampai dilakukan oleh siapa itu? Bang, SMS siapa? Ini bang. Kan gitu kan? Ya. Maka kita jadikan Quran ini sebagai hudan, petunjuk. Ya. Petunjuk. Karena kenapa? Karena kita sudah beriman kepada Allah. Kita sudah beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an juga bukan hanya sebagai petunjuk, tapi Quran adalah furqan. Furqan. Furqan itu apa? Furqan itu yang membedakan. Membedakan apa? Membedakan yang benar dengan yang salah. Ini caknya tanahku. Ya kan, Pak? Kasus terbaru ini, Pak, yang lagi viral kan? Gara-gara ngaku tanahku, ternyata bukan tanahku. Tanah orang. Akhirnya apa? Dilaporkan oleh orang. Dan hari ini juga ada. Karena tidak bisa membedakan yang mana pertamak asli, yang mana pertalite, kan gitu kan? Ya enggak? Bu. Ya. Gara-gara tidak bisa bedakan, oh ini pertamak, ini pertalite. Akhirnya apa? Akhirnya lain ceritanya. Dan Quran ini sebagai furqan, dia sudah menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Oh ini benar, diikuti. Oh ini salah, jangan diikuti. Ya. Nyekek botol bukan sesuatu hal yang benar, Pak. Ya kan? Ya kalau botol kosong yang dicekek, kalau botol ada isinya topi miring, Bu. Ya. Atau sedak lah aja Bapak, nah gara-gara ini kan. Iya kan? Ya. Minum-minuman keras pemuda, ya. Ya, minum-minuman keras itu sesuatu hal yang salah, jangan diminum. Masih banyak yang lebih baik lagi yang diminum. Nah, maka Quran ini sebagai Quran harus kita ikuti, yang benar yang salah itu yang mana dalam Al-Quran, kan gitu kan? Oh ternyata mencuri itu salah, jangan dilakukan, kan begitu kan? Oh ternyata berjudi itu salah, jangan dilakukan. Oh ternyata pelakor itu salah, Bu, jangan dilakukan. Ya kan? Jangan dilakukan. Selingkuh itu salah, jangan dilakukan. Merusak rumah tangga orang salah, jangan dilakukan. Kan begitu kan? Nah itu Al-Quran sudah membedakan. Oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Maka yang salah kita tidak usah ikuti, yang benar kita ikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini. Supaya apa? Supaya kita ini memahami bahwa kita dalam kehidupan ini ada yang harus kita ikuti, ada yang tidak harus kita ikuti.
Nah, dia sebagai petunjuk menunjukkan kita kepada apa? Kepada jalan yang benar. Quran itu menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu perlu sangat penting dan perlu sekali kita belajar Quran. Harus paham dengan Quran, harus bisa membaca Quran, harus tahu dengan Quran. Sehingga ketika kita paham dengan Quran, tahu dengan Quran, kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu pun juga Pak, orang yang paham dengan Quran saja banyak yang keliru Pak. Banyak yang keliru juga. Yang paham dengan Quran saja banyak yang keliru, apalagi tidak paham dengan Quran. Ya kan? Nambah saro. Ya, nambah saro. Bagaimana kita ingin menciptakan dalam rumah tangga kita kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sebagai doa yang kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan hablana min azwajina, keluarga saya dan istri-istri saya, azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan saya, qurrata a'yun, mereka semua adalah penyejuk mata sebagai tanda kebahagiaan kami. Coba bayangkan. Tapi di dalam rumah tangga kita tidak pernah memakai Al-Quran sebagai hudannya, sebagai petunjuknya bagaimana membangun mahligai rumah tangga yang sesuai dengan keinginan Allah. Sementara suaminya tidak mau mengesahkan Allah, istrinya juga tidak mau menyembah Allah. Tidak pas Pak, tidak kelop, ya kan? Tidak kelop. Maka tidak terjadi Rabbana hablana min azwajina. Kerumah tanggaan yang baik, yang bagus, yang qurrata a'yun. Kemudian yang kepinginnya kita dalam rumah tangga itu ada waja'alna lil muttaqina imamah. Terdapat golongan dari orang-orang yang bertakwa yang memiliki imam yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam 17 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Tidak tersesat. Karena ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini tidak hidup selamanya. Kita akan mati. Matinya kita itu ada pertanggungjawaban Bu kepada Allah. Bukan setelah mati, kubur, selesai urusan. Tapi mati, kubur, dan itu awalan kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak memiliki bekal yang baik untuk menuju jalan pulang kita kepada Allah, sebagaimana Allah mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, maka kita akan menjadi orang yang sengsara. Maka Allah yuk kita petunjuk Al-Quran. Ini petunjuk supaya apa? Supaya kalian selamat dalam mengarungi kehidupan ini sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Bahwa orang yang mendapatkan petunjuk Quran, dia akan mendapatkan ridho Allah dan dia akan ridho kepada Allah dan Allah meridhoinya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu saya tekankan terakhir bahwa ayo kita ikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Kalau kita belum paham, kita belajar. Ada Ustadz Nurial yang sudah kita kirim ke sini. Untuk apa? Untuk mengajarkan Quran. Nah, maka Hidayatullah hadir di tempat ini mengajak kita semua, ayo kita kembali kepada Allah dengan Quran. Nah, seperti itu Bu ya. Jangan sungkan-sungkan. Ajari Ustadz Nurial, ajari anak saya ini supaya bisa Quran. Ustadz Nurial, kami mau belajar Quran. Jadi seperti itu. Insya Allah bisa Ustadz Nurial dipanggil ke sini,
bisa datang ke tempat Ustaz Nurial sana. Terserah yang mana bagusnya dan yang mana pasnya. Insya Allah seperti itu. Dan inilah adalah sesuatu hal yang terbaik. Belajar dan mengajar Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalian adalah orang yang terbaik jika kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilafnya semata-mata kekurangan dari ilmu kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.